Jadi Allah dan Rasulnya telah menarasikan, banyak menarasikan tentang sikap orang-orang Yahudi wa Nasara dalam menghadapi kaum muslimin dalam keseharian hidup mereka, seperti dalam kitabullah di surah Al-Baqarah itu jelas walan tarijo, tidak akan pernah ridho. Siapa yang nggak pernah ridho itu, nggak akan pernah ridho itu orang Yahudi dan Nasrani. Itu menggunakan kalimat lan. Kalau la asrof, saya tidak akan minum sekarang, tapi nanti mungkin akan minum. Tapi kalau walan asrof, aku nggak akan pernah mau minum. Dan itulah narasi yang Allah berikan untuk menggambarkan bagaimana sikap orang Yahudi terhadap orang-orang Nasrani, tidak akan pernah ridho mereka, ya kan? Maka didukung oleh penyampaian Rasulullah dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh As-Syaikhain, bahwasanya kaum muslim itu akan mengikuti segenap aspek kehidupan orang-orang kufar, walau harus masuk ke dalam lubang dok sekalian, lubang biawak. Bagaimana bisa seperti itu? Karena kaum muslimin sudah dilanda perasaan tidak mampu untuk melawan ideologi dan sistem dan produk-produk yang diapakan oleh kaum kufar, dan mereka tidak memahami bahwa produk-produk kaum kufar itu berbahaya. Contohnya seperti sabun. Tanpa disadari oleh kaum muslimin, hampir sebagian besar produk sabun produk pasta gigi apa itu itu mengandung gliserin yang di dalamnya ada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya produk-produk seperti minyak babi atau enzim babi, dengan adanya produk tersebut, maka implikasinya kaum muslimin sulit untuk menerima, kaum muslimin sulit untuk menjadi wahyu, untuk menjadi wadah dalam memahami ilmu-ilmu Allah. Surat yang pertama Al-Alaq, ya kan, turun kepada Rasulullah. Itu adalah kalau ibaratkan sekarang itu daftar ulang sekolah. Nah kemudian dilanjutkan kemudian surat Al-Mudaththir. Di dalam itu ada bersihkanlah pakaianmu. Jadi membersihkan pakaian, Allah memerintahkan Rasulullah membersihkan pakaian itu merupakan standar SOP agar Rasulullah mempersiapkan diri untuk menjadi wadah bagi turunnya wahyu ilahiyah. Nah, membersihkan. Nah, bagaimana jadinya kalau ternyata kita berupaya membersihkan tubuh kita, tapi zat yang kita gunakan itu adalah zat yang Allah haramkan. Kapan bisa ngertinya tentang Islam? Makanya kaum muslimin dari hari ke hari makin goblok, makin nggak ngerti tentang kehendak Allah dan Rasulnya yang telah ditetapkan di dalam kitabullah wa sunnah. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan tarakuhikum amroyini ma'in tamassaktum biha lan tadilu abadan kitabullah wa sunnata rasulih. Telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang mana apabila dengan keduanya kalian berpegangan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya, ya kan? Nah, kitabullah dan sunnah. Tapi sekarang kaum muslimin berat, sulit untuk memahami kedua sumber hidayah tersebut, yaitu kitabullah dan sunnah. Kenapa? Karena mereka terselimuti oleh sesuatu yang mereka nggak menyadari, sesuatu yang berasal dari Yahudi dan Nasrani, membuat mereka nggak ngerti apa itu kitabullah seperti apa maunya, sunnah itu seperti apa maunya. Dari mana? Dari sabun. Nah, itu baru-baru ini terjadi, ada perusahaan kebutuhan rumah tangga yang terang-terangan mendukung dan memberikan amal kepada pergerakan LGBT. Kaum muslimin, ada statement dari orang-orang tokoh-tokoh Islam yang mengatakan kaum muslimin antara produk perusahaan tersebut dengan kaum muslimin itu seakan tak terpisahkan. Itu sangat besar. Kita bisa membuat sendiri seperti apa yang mereka buat, ya kan, bahkan lebih hebat. Nih, sabun santri. Produk ini saya yang memformulasikan. Dan kemudian produk ini dibuat secara ketat berdasarkan kaidah-kaidah syariah, di mana mempertimbangkan halal dan haram, mudarat dan manfaat, sehingga pengguna daripada produk ini tidak mengalami mudarat, menekan mudarat baik secara duniawi atau secara akhirat nanti.
Lalu bagaimana, apakah produk ini mampu menyaingi daripada apa produk yang sejenis yang dibuat oleh orang-orang kufar selama ini? Kenapa tidak? Kita buktikan. Ini kolam ikan, bos. Di mana-mana sabun itu penyebab. Buka. Contohnya ini. Nah, saya menggunakan air kolam ini, air kolam ikan. Apakah sabun ini punya kemampuan? Woi, aromanya nggak kalah, ya kan? Kandungannya 100% insya Allah halal, ya kan? Tanpa ada hal-hal yang haram dan menjadi penyebab terdindingnya hidayah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah Allah kepada kita. Nah, kemudian bersihkan. Itu bersihkannya pun di atas kolam nih. Di mana ikan ada di bawahnya nih. Nah. Sabun santri, sabunnya para santri, sabunnya orang yang ingin menjadi santri, sabunnya orang yang ingin menjadi wadah bagi hidayah Allah di dalam dirinya sehari-hari. Kita buktikan. Sabun santri. Ini yang saya cuci tadi dan ini yang enggak. Lihat jelas? Kalau mau kinclong seketika. Sabun LGBT tersebut bukan sabunnya perusahaan yang semua produk pembersihnya mengandung gliserin alias minyak babi tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.